Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanda Iyalai, kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian organisasi kurikulum, di mana organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid, yang merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya dan cara menyajikannya kepada murid. Adapun organisasi kurikulum menurut Nurjantoro, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pada organisasi kurikulum. Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruang lingkup yang merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu urutan bahan yang berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Tiga yaitu kontinuitas, berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Keempat yaitu keseimbangan, adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Yang kelima yaitu integrasi atau keterpaduan, yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberikan bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan di sekolah. Adapun jenis-jenis dari organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya, dan jumlah pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini, yang pertama terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah atau sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu, hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku, kemudian tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi pada para siswa. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari kurikulum ini. Yang pertama yaitu penyajian bahan pelajaran dapat disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan serta mudah dilaksanakan. Yang ketiga, mudah dievaluasi dan dites. 4, dapat digunakan dan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 5, pendidik atau guru sebagai pelaksana kurikulum dapat mempergunakannya lebih mudah. Selain ada keuntungan, ada pun kelemahan dari kurikulum ini. Yang pertama, bentuk mata pelajaran yang terpisah dengan lainnya tidak relevan dengan kenyataan dan tidak mendidik anak dalam menghadapi situasi kehidupan mereka. Kedua, tidak memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik secara faktual dalam kehidupan sehari-harinya. 3, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan peserta didik. 4, tujuan kurikulum ini sangat terbatas dan kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani, perkembangan emosional, dan sosial peserta didik. Kelima, kurikulum semacam ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir karena mengutamakan penguasaan dan pengetahuan dengan cara menghafal. Jenis organisasi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum gabungan, di mana kurikulum dalam bentuk ini merupakan atau menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Hubungan antara mata
pelajaran yang satu dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, insidental, artinya secara kebetulan ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya mata pelajaran IPA disinggung tentang mata pelajaran geografi dan sebagainya. Yang kedua yaitu menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya moral dan etika dibicarakan dalam mata pelajaran agama. Ketiga yaitu batas mata pelajaran ditentukan dan difungsikan dengan menghilangkan batas masing-masing mata pelajaran. Penggabungan antara beberapa mata pelajaran menjadi satu disebut sebagai portfolio. Misalnya mata pelajaran bahasa merupakan peleburan dari mata pelajaran membaca, tata bahasa, menulis, mengarang, dan menyimak serta pengetahuan bahasa. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lain. Kedua, sudah dimulai dengan adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kendati pun tujuannya masih penguasaannya pengetahuan. Ketiga, sudah mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa. Keempat, metode penyampaian menggunakan metode korelasi meski masih banyak yang menghadapi kesulitan. Adapun beberapa keunggulan dari kurikulum ini, yang pertama menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada peserta didik, yang mana dalam pelajaran disoroti dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Kedua, dapat menambah interest dan minat peserta didik terhadap adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dengan menguraikan dan penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Yang terakhir yaitu adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan lebih individual. Selain itu, kurikulum ini mempunyai kelemahan di mana bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pelajaran, serta urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Yang terakhir yaitu kurikulum terpadu. Dalam kurikulum ini, pelajaran dipusatkan pada satu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakat. Adapun ciri-ciri umum dari kurikulum ini, yang pertama, kurikulum terdiri atas satu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua yaitu pelajaran bertitik tolak dari core subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. Yang terakhir berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan. Selanjutnya kita masuk pada prosedur pengorganisasian kurikulum. Dalam pemilihan reorganisasi isi kurikulum diperlukan suatu prosedur atau tata kerja tertentu yang meliputi prosedur employee, di mana guru memilih dan mengorganisasikan isi kurikulum tersebut. Guru sangat berperan penting. Yang kedua yaitu prosedur buku pelajaran, di mana pemilihan isi kurikulum didasarkan pada materi yang terkandung dalam sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh panitia khusus. Yang ketiga yaitu prosedur survei pendapat, di mana pemilihan pengorganisasian atau reorganisasi kurikulum dengan mengadakan survei atau penelitian terhadap berbagai pendapat. Yang keempat yaitu prosedur studi kesalahan, mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, dan kelemahan dari pengalaman yang baru. 5 yaitu prosedur mempelajari kurikulum yang lain, di mana mempelajari kurikulum sekolah lain untuk diterapkan dan menentukan isi kurikulum yang sesuai dengan tujuan sekolah. Yang keenam yaitu prosedur analisis kegiatan orang dewasa, yaitu mengadakan studi kegiatan yang dilakukan yang berguna untuk dipelajari oleh siswa, kemudian
kegiatan tersebut sehingga dapat disusun suatu program pengalaman kurikuler untuk diajarkan di sekolah. Selanjutnya yaitu prosedur fungsi-fungsi sosial, di mana berbagai macam fungsi sosial yang ditemukan melalui survei, studi literatur atau riset. Yang terakhir yaitu prosedur minat dan kebutuhan remaja. Dari prosedur sosial di atas kemudian diklasifikasikan menjadi persistent life problem adalah urutan didasarkan pada latar belakang, kematangan, minat dan kebutuhan para siswa secara kronologis dan logis, dan juga sebagai persiapan menempuh kehidupan dewasa. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelemahan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu pendidik atau guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua, organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. 3, terlalu memberatkan tugas pendidik. 4, kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. 5, peserta didik dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan kurikulum tersebut. Adapun kelebihan dari organisasi kurikulum ini, yang pertama yaitu segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat bertalian erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. 3, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. 4, sesuai dengan ide demokrasi, di mana peserta didik dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama serta bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima yaitu penyajian bahan disesuaikan dengan kemampuan individu, minat dan kematangan peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai organisasi kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.